Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok dengan nomor urut absen 11 hingga 20 akan memberikan psikoedukasi terkait materi yang kami ambil, yaitu masa dewasa awal. Apa itu masa dewasa awal? Menurut Santrok 2011, masa dewasa awal adalah istilah yang kini digunakan untuk menunjuk masa transisi dari remaja menuju dewasa. Rentang usia ini berkisar antara 18 tahun hingga 25 tahun. Masa ini ditandai oleh kegiatan bersifat eksperimen dan eksplorasi. Transisi dari masa remaja menuju masa dewasa diwarnai dengan perubahan yang berkesinambungan. Masa dewasa awal merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan yang baru dan harapan-harapan sosial baru. Orang dewasa awal diharapkan memainkan peran baru seperti suami atau istri, orang tua, dan pencari nafkah, keinginan-keinginan baru, mengembangkan sikap-sikap baru, dan nilai-nilai baru sesuai tugas baru. Harlock 1996. Pada masa dewasa awal juga mendapatkan tugas yang dimana mereka akan mendapatkan pekerjaan, memilih teman hidup, belajar hidup, membentuk keluarga, bergabung dalam kelompok sosial. Berikut merupakan ciri-ciri perkembangan pada masa dewasa awal. Yang pertama, mulai ada berorientasi dengan sosial. Berikutnya, tujuan jelas dan efisien. Lalu mampu mengendalikan perasaan pribadi. Lalu mulai bisa berpikir lebih objektif. Berikutnya bisa menerima kritik dan saran dari pihak lain. Mulai bisa bertanggung jawab dan berpikir realistis. Untuk berikutnya ada beberapa permasalahan juga pada masa dewasa awal. Penentuan identitas adalah masalah utama, yaitu kemandirian versus tidak mandiri, menikah versus tidak atau lambat menikah, sukses pendidikan dan karir versus gagal pendidikan dan karir, hubungan sosial sehat versus menarik diri. Berikutnya adalah bentuk kematangan emosi di masa dewasa awal. Kematangan emosi menurut Yusuf tahun 2001 ialah kemampuan bersikap toleran dan merasa nyaman dengan diri sendiri, serta kemampuan mengontrol diri dan memiliki perasaan menerima diri sendiri serta orang lain, juga kemampuan individu untuk mampu menyatakan emosi secara konstruktif sekaligus kreatif. Kelekatan menurut Erikson dalam Papalia, Holt, dan Feldman di tahun 2008, tugas perkembangan dewasa awal untuk menjalin hubungan intim berkaitan dengan krisis intimasi dan isolasi. Pada tahap dewasa awal ini, individu berusaha memperoleh intimasi yang dapat diwujudkan melalui komitmen terhadap suatu hubungan dengan orang lain, baik dalam hubungan pacaran ataupun menikah. Bila seorang dewasa awal tidak mampu membentuk komitmen tersebut, ia akan merasa terisolasi dan self-absorbed. Lalu ada intimasi. Intimasi adalah pengalaman yang ditandai oleh adanya kedekatan, kehangatan, dan komunikasi yang mungkin disertai atau tanpa melibatkan kontak seksual. Di dalam Rosenberg dan Steele dalam Papalia, Holt, dan Feldman di tahun 2008. Seseorang akan menjadi lebih intim selama ada keterbukaan, saling responsif pada kebutuhan satu sama lain, serta adanya penerimaan dan penghargaan yang saling menguntungkan, menurut Papalia, Holt, dan Feldman di tahun 2008. Kelekatan dan intimasi. Kelekatan diperlukan agar intimasi dapat terjalin lebih erat. Hal ini perlu ditekankan pada individu dalam menjalin relasi tanpa batasan waktu, kebersamaan sejak awal bertemu. Artinya, dengan kelekatan yang erat, individu dapat memiliki intimasi di awal hubungan dan bahkan saat hubungan sudah lama berjalan. Terima kasih sudah menyimak materi yang kami sampaikan, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kami dari kelompok 11 sampai 20 izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.